Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga umat-umat Tuhan tetap sehat-sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Suatu Tabiat yang akan diketahui dunia. Ayat intinya diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Keterangannya, Tuhan bermaksud menyatakan prinsip-prinsip kerajaannya melalui umatnya, supaya di dalam kehidupan dan tabiat mereka boleh menyatakan prinsip-prinsip ini. Ia ingin memisahkan mereka dari adat istiadat, kebiasaan dan cara-cara dunia oleh memandang kebaikan, kemurahan, keadilan dan kasih Tuhan yang dinyatakan dalam gerejanya. Dunia memiliki perwakilan tabiatnya. Dan bila mana hukum Tuhan diperbesar dalam kehidupan, maka dunia pun akan mengetahui keunggulan mereka yang mengasihi dan takut serta melayani Tuhan di atas orang-orang lain di dalam dunia. Masehi Advent hari ke-7 lebih daripada semua orang harus menjadi teladan keilahian, suci dalam hati dan di dalam percakapan. Kepada mereka telah dipercayakan kebenaran yang paling hikmat yang pernah diberikan kepada orang-orang yang fana. Setiap pemberian karunia dan kuasa serta keberhasilan telah disediakan dengan cuma-cuma. Mereka mengharapkan supaya kedatangan Kristus di dalam awan di langit tidak lama lagi. Bagi mereka memberikan kesan kepada dunia bahwa iman mereka bukan kuasa yang mengendalikan kehidupan mereka, adalah penghinaan terhadap Tuhan yang sebesar-besarnya. Oleh sebab bertambah-tambahnya kuasa pencobaan setan, maka waktu di mana kita hidup penuh dengan kebinasaan terhadap anak-anak Tuhan, dan kita perlu belajar dengan tekun dari guru besar supaya kita dapat mengambil setiap langkah dalam kepastian dan kebenaran. Pemandangan yang ajaib sedang terbentang di hadapan kita, dan pada waktu ini suatu kesaksian yang hidup harus dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang mengaku umat Tuhan, sehingga dunia dapat melihat pada zaman ini bila mana kejahatan merajalela di setiap pelosok, masih ada suatu umat yang mengesampingkan kehendak mereka dan berusaha melakukan kehendak Tuhan. Suatu umat yang pada hati dan kehidupannya hukum Tuhan itu tertulis. Pikiran mereka harus murni, perkataan mereka mulia dan mengangkat derajat manusia. Agama Kristus harus saling ditenun dengan semua yang mereka lakukan dan katakan. Mereka harus disucikan, dimurnikan, menjadi orang-orang kudus, menyampaikan terang kepada semua orang yang bertemu dengan mereka. Rencananya supaya dengan membesarkan kebenaran di dalam kehidupan mereka, mereka akan menjadi suatu kepujian di bumi. Kasih karunia Kristus cukup untuk mengimbangi hal ini. Suatu tabiat yang diketahui dunia. Seharusnya umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang merindukan, mengabarkan, dan menghidupkan pekabaran ini, seharusnya tabiat Kristus nyata dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku. Dunia akan melihat siapa kita dari apa yang kita katakan dan kita lakukan. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika itu terjadi, maka lebih banyak jiwa yang akan dituntun, dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, terima kasih atas pekabaran indah yang telah kami renungkan pagi hari ini. Bantu kami agar dengan pertolongan Tuhan tabiat Kristus, perkataan bahkan perbuatan Kristus hidup nyata dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, murah-murah rezeki dari sorga. Dalam setiap pergumulan yang Engkau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus berserah dan berharap kepadamu. Bantu kami untuk tetap setia dan terus beriman kepadamu dalam setiap hal yang Engkau izinkan kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.